Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Uh, Perkenalkan, nama saya Tirta Romdoni Mubarak. My nickname is Doni. Saya adalah calon guru penggerak dari Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya ada kata-kata bijak dari Ibu Negara Amerika Serikat, istri dari Presiden Amerika Serikat yang ke-32, yaitu Roosevelt, pernah berkata, orang besar berbicara tentang ide-ide, orang biasa berbicara tentang kejadian sekitar, dan orang kecil berbicara tentang orang. Baik, kita lanjut. Bapak dan Ibu semuanya, adapun langkah-langkah mewujudkan budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kita memahami kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku. Yang kelima yaitu keyakinan kelas. Yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Yang ketujuh yaitu restitusi. Apa itu perubahan paradigma baru? Yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi center student, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas kokurikuler atau ekstrakurikuler. Pembelajaran paradigma baru kita harus berdiferensiasi, yaitu dapat melihat perbedaan atau keunikan dari masing-masing siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana kita wajib meyakini bahwa setiap murid adalah unik, punya keunikan tersendiri. Oleh karena itu, kita harus merancang atau mendesain pembelajaran itu berdiferensiasi untuk mengakomodir keunikan peserta didik kita. Kemudian pembelajaran interdisipliner yang memiliki orientasi pengembangan karakter dan kompetensi umum. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai minat peserta didik dan sumber daya pendidik. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu seperti yang kita ketahui, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjutnya kebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif, bernal kritis serta mandiri. Yang kedua yaitu disiplin positif. Ki Hajar Dewantara adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu
belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif adalah salah satu cara menumbuhkan kesadaran dalam diri murid kita, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Baik, selanjutnya disiplin positif juga merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif untuk antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak juga diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Jadi, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Dia sadar dengan apa yang dia lakukan tanpa paksaan atau iming-iming suatu apapun. Yang ketiga, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Baik, yang pertama kita harus paham tentang kebutuhan anak atau kebutuhan seorang tentang bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Butuh akan rumah, butuh tentang kesehatan, pakaian, minuman, dan tidur. Contoh kasus, ketika ada anak yang selalu minta bekal makanan temannya, ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Lapar ini termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kadang ada anak tidak sekolah berminggu-minggu, itu sekolah tidak boleh memberhentikannya, harus ada beberapa tahap. Yang pertama harus ada kunjungan rumah dulu, dilihat anaknya entahnya nggak makan, kan begitu. Karena di sini kebutuhan bertahan hidupnya terganggu, kan begitu. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang atau love. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa dari satu bagian dari satu kelompok. Ya. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi rasa ingin diterima pada lingkungan, temannya, keluarganya, gurunya, dan lain-lain. Meskipun dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada murid yang cerdas, ada murid yang biasa saja. Namun bagaimanapun mereka juga memiliki hak yang sama. Jadi tidak boleh ada pembeda rasa kasih sayangnya. Porsinya adalah adil. Namun di sini adil bukan berarti sama rata. Ingat Bapak Ibu kan. Kita harus adil tapi berusaha adil, namun
eh, yang harus diingat adalah adil bukan berarti harus sama rata. Contoh kasus, ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman atau guru maupun orang tuanya, curi perhatian, caper. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan tentang penguasaan atau power manusiawi. Kaitannya dengan pengakuan kemampuannya. Kebutuhan ini juga berhubungan dengan dan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Contoh kasus dalam penguasaan atau power. Apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya, karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Termasuk contohnya. Contoh lagi Bapak Ibu. Jadi kebutuhan ingin diakui itu sebenarnya bukan terjadi pada anak saja. Mau nyata atau tidak nyata, ketika seseorang dipuji, itu akan senang. Saya yakin. Bukan saja terjadi pada anak, namun kita ketika dipuji seseorang, itu ibarat ampernya itu akan naik. Paling tidak dia ada perubahan sikap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang kebutuhan kebebasan atau freedom. Anak-anak mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan mereka. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba, dan anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh orang lain. Jadi di sini contohnya sama Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang yang kadang ada anak-anak yang berebut, ada yang kalau ini mohon maaf di persoalan saya nggak masalah. Contohnya jadi kadang anak itu merasa ngantuk, bosan ketika kita harus memaksakan gaya belajar kita. Kita tidak mengikuti gaya, misal anak-anak kita buat dengan cara konvensional, tulis, cetak. Padahal zamannya sekarang itu mereka itu biasa belajar dengan audio dan visual, artinya terbiasa dengan itu. Mereka terbiasa melihat YouTube atau media-media sosial, mereka belajar dari itu dengan cepat. Dan itu salah satu, maka oleh itu kita harus menyadari itu dan kita harus memberikan kebebasan untuk memenuhi kesenangan mereka atau kebebasan dalam memilih bagaimana mereka memahami sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain, tertawa. Kebutuhan ini ya dari kecil sudah ada sampai besar. Gak heran orang banyak juga senang main game, ya biasa.
bahkan ada yang hidupnya dari game juga ada. Kemudian anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka tidak asal mempelajari keterampilan hidup. Betul, anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka suka permainan, mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Contoh kasus ketika ada yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, jadi dia merasa senang gitu. Nah, senang itu susah di apa ya. Jadi manusia pasti punya kebutuhan kesenangan tersendiri. Ada yang senang melihat orang senang. Ya, tidak usah anak kecil sampai sekarang begitu. Baik, sampai lanjut Bapak Ibu ya. Yang keempat yaitu memotivasi perilaku, yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Jean Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada bentuk-bentuk kedisiplinan dengan ini menurut para pakar gagal, yaitu yang pertama disiplin dengan hukuman, karena menimbulkan merasa tidak nyaman, merasa takut, jadi merasa terpaksa. Jadi murid menyembunyikan kesalahan karena takut, akhirnya bohong, ya kan. Nah, murid tidak jujur. Selanjutnya para pakar membuat konsep disiplin dengan identitas gagal selanjutnya, yaitu berupa penghargaan. Jadi menurut Gossen itu penghargaan tidak efektif. Jadi imbasnya siswa melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti pujian. Terus siswa bahkan berpikir dalam hatinya, bila aku buat seperti ini, aku akan mendapatkan ini. Gitu. Ini teori dari Gossen. Selanjutnya, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Jadi bisa menimbulkan kecemburuan antar siswa karena temannya mendapatkan hadiah, sedangkan dia tidak. Kan ada iri-irian nanti Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Karena dia berpikir, ku buat seperti ini aja dah bisa, makanya sudah bisa dapat ini gitu. Karena dia sudah merasa lebih mampu di kelasnya. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, penghargaan dengan sistem rankingan. Ini membuat siswa di bawah rata-rata akan merasa minder. Lanjut, penghargaan dengan memberikan hadiah. Siswa akan merasa melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan tertentu. Misal penghargaan besar. Ini kamu yang kecil masih biar.
Selanjutnya, konsepsi disiplin dengan identitas sukses. Maksudnya di sini konsep disiplin yang dirinya yang akan menjadi sukses yaitu dengan cara A. Monitor. Jika kita sebagai guru, kita harus bisa memonitor atas siswa atas pertanggungjawabannya dengan tujuan agar siswa itu dapat melaksanakannya sehingga dengan memberikan harapan dapat menumbuhkan sikap bertanggung jawab dari dalam diri. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan atau kesempatan berbicara dan memberikan waktu. Jadi guru harus dapat mendengarkan alasannya mengapa dia melakukan itu, bukan langsung divonis atau dibentak ketika siswa melakukan kesalahan. Mereka telah menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Jadi bisa kita biarkan dulu mereka berpikir tentang bagaimana cara mempertanggungjawabkannya kesalahan yang mereka buat. Jika itu maksudnya jika mereka diberi kesempatan atau waktu untuk berbicara. Selanjutnya yaitu dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan tujuannya agar dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan bertanggung jawab, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Gosen 2004. Dan kenapa disarankan dengan model restitusi? Nah, ciri-ciri restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini kalau menurut saya Bapak Ibu, restitusi itu membangun mindset si bocah, si anak. Jadi kadang kita lupa dalam mengajarkan sesuatu pada anak. Jadi kita hanya memberikan perintah-perintah tanpa dipahami logikanya itu bagaimana, logisnya itu bagaimana, mindsetnya itu bagaimana. Nah, restitusi ini salah satunya dia mengajarkan mindset kehidupan kepada siswa. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Jadi kita kenapa mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor atau sepeda motor? Karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Logikanya di situ. Artinya kita yakin kalau seandainya menjaga terjadi sesuatu di jalan raya ketika kita sepeda motor, itu nanti jika kepala terbentur itu akan bahaya. Kita yakin itu, makanya kita pakai helm. Begitu dia. Nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa ataupun agama apapun. Jadi memang keyakinan begitu. Kemudian, jadi makna yang terkandung di dalamnya meliputi keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas,
kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, dan tanggung jawab mandiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tuh Bapak Ibu. Jadi artinya menimbulkan kesadaran diri. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 6 posisi yang kemudian adalah posisi kontrol. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi adalah salah satunya yaitu dengan mengembangkan posisi kontrol yang tujuannya agar seorang pendidik dapat mengenali dirinya. Menurut Goshen, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu sebagai teman, yang keempat pemantau, kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti akan kita jelaskan lebih gamblangnya Bapak tentang posisi kontrol. Sekarang ada teori namanya segitiga restitusi, yang mana ini restitusi ini dikembangkan oleh Goshen juga, yang berdasarkan tentang teori kontrol William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapatkan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid di posisi manajer, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh guru adalah sebagai motivasi intrinsik dari dalam dirinya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebajikan positif yang akhirnya dapat membentuk karakter murid. Intinya memotivasi dari dalam dirinya. Itu kata kuncinya Bapak Ibu untuk posisi manajer. Adapun fase atau proses tahap restitusi yaitu yang pertama segitiga restitusi, yaitu yang pertama tentang validasi tindakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya, jika ada murid terlambat, jadi langkahnya pertama kita menstabilkan identitasnya dulu, kan begitu. Kamu kenapa terlambat? Nah, begitu. Atau kamu untuk menstabilkan identitas, murid sebenarnya dia udah merasa bersalah. Contoh begini, maaf Pak, maaf Bu, saya terlambat. Dan untuk menstabilkan si murid, jawaban kita adalah gak apa-apa nak, bukan kamu aja yang pernah terlambat. Atau mungkin kalau perlu tambah, Bapak juga pernah terlambat, Bapak juga dulu pernah salah, semua orang pernah salah. Jadi bahwa saya bukan orang satu-satunya yang pernah bersalah seperti ini, kan begitu. Atau semua orang pernah melakukan kesalahan itu, begitu. Jadi distabilkan identitasnya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa sekali efeknya terhadap psikologi si anak. Saya pernah mengalami hal itu.
itu luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, kita tanyakan keyakinannya. Apa yang telah diyakininya atau keyakinan bersama. Jadi menurut kamu keyakinan apa yang telah eh, kamu abaikan, keyakinan kelas apa yang telah kamu abaikan, kan gitu. Atau kalau kamu terlambat terus, itu baik nggak untuk diri kamu, kan begitu. Itu bagaimana kita menanyakan tentang keyakinan kelas, menanyakan tentang keyakinan dia. Selanjutnya langkah ketiga yaitu memvalidasi tindakan dia yang salah. Tapi saya yakin pasti kamu punya cara, kamu punya alasan kenapa kamu terlambat, kan begitu. Dan disusul untuk posisi manajer ini disusul eh, kira-kira bagaimana biar kamu tidak terlambat. Cara yang efektif yang kamu butuh tuh apa? Ini termasuk dari eh, kelanjutan dari tindakan yang validasi tindakan yang salah. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Dan kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.